Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya membandingkan dua buah power bank dari seri yang sama, brand yang sama. Cuman bedanya ini sudah mengantongi sertifikat Triple C, ini belum mengantongi sertifikat Triple C. Bisa dilihat di sini. Nah, lihat ini ya, yang warna hitam belum ada sertifikat Triple C-nya, sedangkan yang warna putih bisa dilihat di sini sudah ada sertifikat Triple C-nya. Seperti apa perbedaannya mulai dari build quality, kemampuan fast charging ataupun daya maksimal? Simak videonya. Dari sisi build quality produk Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat Triple C, bisa dilihat di sini yang warna hitam. Dari sisi tulisan juga sangat rapi, bisa dilihat ini. Kemudian finishing produk antara casing satu dengan yang lainnya bisa dilihat sangat rapi. Nah ya, lihat ini. Sangat rapi. Dari sisi keawetan ini saya sudah menggunakannya sekitar usia pakai 2 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat dia masih nyala. Dari sisi port, lihat juga sangat rapi portnya. Nah oke, sekarang coba saya bandingkan dengan Del Cell Gear yang sudah ada sertifikat Triple C-nya. Bisa dilihat ini ada logo Triple C. Dari sisi ini tulisan dahulu sama ya. Nah coba saya sandingkan. Nah kurang lebih sama. Nah, cuman beda seri saja. Ini yang versi lama, ini yang versi baru sudah mengantongi sertifikat Triple C. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya juga sangat rapi. Menurut saya sama saja dengan yang sudah ada sertifikat yang belum sertifikat Triple C. Kemudian dari sisi digital display juga masih bagus. Dari sisi port juga rapi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan dari sisi berat yang belum mengantongi sertifikat Triple C. 225,6. Oke, 225,6. Yang Del Cell Gear ini 227. Nah ya, hampir tidak ada bedanya ya. Lebih berat ini sedikit lah, anggap selisih 2 gram atau 1 gram. Menurut saya tidak begitu berarti. Mungkin dia lebih berat karena ada plastik ininya yang belum saya lepas. Lihat ini ada plastiknya, sehingga menghasilkan selisih sekitar 1 gram atau 2 gram. Jadi kalau menurut saya dari sisi build quality, baik yang belum mengantongi sertifikat Triple C ataupun sudah mengantongi sertifikat Triple C, sama saja. Dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat, coba saya cek yang belum ada sertifikat Triple C-nya. Yang warna hitam ini ya, lihat tidak ada sertifikat Triple C-nya atau belum ada. Oke. Dari sisi USB dahulu saya cek yang bagian sini saja. Nah, lihat ini saya hubungkan dengan menggunakan USB Doktor ini Finersi. Lihat ini fast charging saya buat auto detect. Nah ya, kita tunggu sebentar. Nah, PD tidak aktif, wajar ya karena lewat jalur USB-A. Lihat ini kemampuan protokol isi daya cepatnya power bank yang belum ada sertifikat Triple C-nya. Oh, dia mati. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Nah, seperti ini. Kadang dia mati dengan sendirinya ketika tidak ada aktivitas output tegangan tinggi. Nah, seperti itu. Lihat. Fast charging Samsung 15 watt aktif, fast charging Huawei aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif. Lihat VOOC dan dash warp dia juga aktif, pump express 1 2 dia aktif. Sekarang kita bandingkan dengan ini dari sisi ini dahulu, USB UA yang ada sertifikat Triple C-nya. Lihat ini ya, ada sertifikat Triple C-nya. Nah, sama saya hubungkan lewat jalur sini. Nah, seperti ini. Nah, lihat dia nyala ya. Nah, seperti ini. Auto detect. Nah, jadi biar paham apa bedanya power bank yang sudah mendukung atau mengantongi izin sertifikat Triple C dan belum mengantongi atau tidak ada izin sertifikat Triple C-nya. Lihat ini. Nah, lihat ini. Oh, bahkan malah lebih buruk yang mengantongi sertifikat Triple C. Tadi yang warna hitam yang tidak ada sertifikat Triple C-nya, pump express dia aktif. Mungkin kalau menurut saya beda modul. Lihat nih, tapi VOOC aktif. Nah ya, tapi ini menurut saya kurang bisa dijadikan acuan ya. Kadang beberapa brand yang serinya sama tapi sertifikat Triple C ataupun tidak ada, kadang beda lagi. Tapi ya adanya saya data seperti ini untuk yang Del Cell Gear, bahkan dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat bagus yang warna hitam ini atau yang versi terdahulu belum mengantongi sertifikat Triple C.
Sekarang coba dari sisi sini sudah, coba saya cek dari sisi yang PD. Nah, ini saya menggunakan kabel dari brand Vivan yang support 240 watt. Nah, lihat ini ya, Vivan ini lihat 240 watt. Saya cancel dahulu, kemudian saya buat auto detect jalur PD. Nah, kita lihat. Nah, ini sebuah tes yang unik. Seri yang sama, cuman beda tahun pembuatan. Ini sertifikat Triple C, ini tidak sertifikat Triple C. Nah, lihat PD-nya dia 22 watt. Loh, lihat ini. Yang warna hitam tidak sertifikat Triple C. Yang centang merah cuma Superfook dan quick charging versi 4 dan versi 5. Lihat ini ya. Saya catat. Sekarang kita ganti ke Del Cell Gear yang sertifikat Triple C jalur PD. Nah, ya, seperti ini. Ini mumpung saya pegang dua powerbank seri yang berbeda, sertifikat Triple C-nya tapi tipe yang sama. Jadi perlu kita bedakan dulu ya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bedanya powerbank sertifikat Triple C dan tidak sertifikat Triple C tapi serinya sama. Lihat. Nah, lihat ini. Oh, dia bahkan lewat jalur USB-C ya. Fooknya tidak aktif yang putih. Jadi kalau menurut saya lebih bagus seri yang lama atau belum mendukung sertifikat Triple C ya. Nah, lihat ini. Jadi kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya pribadi, seri yang lama itu kualitas modulnya lebih bagus ketimbang yang versi baru, cuman dia diperbarui dengan sertifikat Triple C. Menurut saya seperti itu. Jadi ini ya hasilnya. Tes kemampuan protokol istri cepat PPS. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Cozy seperti ini. Nah, kita cek dari sisi yang belum mendukung sertifikat Triple C dahulu. Lihat ini, saya nyalakan. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke protokol. Lihat ini ya. Kemudian, nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Nah, ini PPS-nya dia. PPS-nya dia 22 watt. Voltasenya 5 volt, 9 volt, 12 volt. Ada tulisannya PD 3.0. Selebihnya datanya silahkan dibaca sendiri. Saya lebih fokus ke cek PPS 22 watt. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kita cek dari sisi yang warna putih atau yang sertifikat Triple C. Lihat ini. Nah, sekarang saya masuk ke protokol. Nah, lihat. Nah, kita tunggu sebentar. Kurang lebih sama ya. Kemampuan PPS-nya dia 22 watt, kemudian 5 volt, 9 volt, 12 volt. Lihat ini. Jadi sama dari sisi kemampuan PPS-nya. Tes PD trigger. Nah, coba saya menggunakan USB Dr. Vinyl dari sisi yang saya tes yang belum mendukung sertifikat Triple C dahulu atau warna hitam. Nah, ini dia PD trigger, dia itu melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk sekarang. Nah, ini PD triggernya dia. Kita tunggu, ini masih loading sebentar. Nah, lihat, ini kemampuan PD triggernya dia. Dia support 5 volt, 9 volt, 12 volt dan 11 volt. Ampere tertinggi dia mencapai 2,4 ampere. Lihat ini ya. Ini PD trigger lewat jalur USB-C, daya maksimalnya 22 watt. Silahkan diingat-ingat sendiri. Kemudian saya pindah ke yang support sertifikat Triple C. Sebentar, saya pindah dahulu kabelnya. Nah, dari sini saya pindah ke yang putih. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya masuk ke fast charging PD trigger. Nah, lihat ini. Oh, beda. Jadi beda struktur juga. Lihat ini. Tadi sama di 22 watt, support 5 volt sampai 11 volt, tapi ampernya yang berbeda. Tadi kalau yang warna hitam belum support PPS, dia 2,4 ampere ya. Nah, sedangkan yang ini yang putih support sertifikat Triple C paling tinggi di 3 ampere. Nah, ya. Jadi menurut saya sekali lagi beda modul power bank tapi serinya sama, sehingga ini sertifikat Triple C, belum sertifikat Triple C. Modulnya sekali lagi yang berbeda. Atau ya datanya adanya seperti ini. Kalau dari sisi PD trigger, ya bagus yang support sertifikat Triple C. Karena di ampernya mencapai hingga 3 ampere. Tes kemampuan charging ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Pertama coba saya gunakan yang power bank
belum support triple C atau belum mengantongi sertifikat triple C dahulu, ini saya menggunakan kabel dari brand Esager. Ini Esager 7 ampere 100 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, tadi kan berdasarkan tes dia support VOOC gitu loh ya, tapi super VOOC-nya tidak aktif. Coba saya ukur dengan menggunakan USB Dr. Koshi seperti ini. Nah, oke, ke ponsel Oppo VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang, kita lihat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, VOOC-nya aktif, super fast charging secara tulisan. Nah, start dari baterai 7%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC dengan seteru daya 4,2 volt kali 3,5 ampere sama dengan 15 watt. Nah, ya cukup bagus sekali. Kita cek dari sisi ini yang ada di power bank, indikator petir hijaunya aktif. Jadi ini untuk kemampuan power bank yang belum support triple C atau belum mengantongi sertifikat triple C ke ponsel Oppo cukup bagus. Sekarang saya ganti untuk power bank yang seri support atau mengantongi sertifikat triple C. Nah, seperti ini ya. Nah, sebentar saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat perbedaannya. Langsung kita tes ke device-nya. Langsung saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Sama, VOOC-nya aktif, super fast charging secara tulisan. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank juga petir hijaunya aktif. Sekarang kita cek dari sisi ini. Protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seteru daya 4,3 volt kali 3,9 ampere sama dengan 17, sekian watt. Nah, dari sisi output bagus yang mengantongi sertifikat triple C, lihat 17,2. Sedangkan tadi yang Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat triple C mencapai di 15 watt. Nah, mungkin karena performa ya, ini usia pakainya sudah sekitar 1-2 tahun, performanya menurun, bisa juga seperti itu, atau karena perbedaan modul. Tapi 11-12 lah ya menurut saya kemampuannya lebih bagus sedikit yang sudah mengantongi sertifikat triple C untuk charging ke Oppo VOOC 20 watt. Tes charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Nah, ini saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel dari brand Vivan 240 watt. Saya hubungkan dari sisi Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat triple C dahulu. Nah, ini saya hubungkan seperti ini. Samsung saya hubungkan ke ponsel Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Tadi super fast charging ya, kemudian berubah menjadi fast charging. Nah ya, adanya seperti itu. Kita cek dari sisi sini dahulu. Yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,8 volt kali 2 ampere sama dengan 10 watt. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya setara dengan Samsung fast charging 15 watt ya, karena dayanya di atas 10 watt walaupun selisih 0, sekian watt, tetap saya menganggap seperti itu karena juga secara tulisan fast charging. Nah, lihat ini. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di power bank juga petir hijaunya aktif. Nah, lihat ini ya. Ya, adanya seperti ini. Sekarang saya ganti ke ponsel, maksud saya ke power bank Del Cell Gear yang sudah mengantongi sertifikat triple C. Nah, seperti ini. Tadi kalau Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat triple C, supportnya fast charging. Kalau sekarang yang sudah mengantongi sertifikat triple C, lihat ini, super fast charging aktif, petir double. Nah, ini benar-benar super fast charging. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PPS yang aktif. Lihat ini. Dengan seteru daya 8, sekian volt kali 1, sekian ampere sama dengan 17 watt. Sudah rasional super fast charging aktif karena dayanya di atas 15 watt. Nah ya, super fast charging Samsung 20 watt itu areanya di atas 15 watt sampai maksimal di 25 watt. Lihat ini. Nah ya, sekarang kita cek dari sisi power bank juga fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Jadi dari sisi kemampuan charging ke ponsel Samsung 25 watt bagus yang sudah mengantongi sertifikat triple C performanya. Tes kemampuan charging ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, ini saya hubungkan juga lewat jalur PD. Nah, dengan menggunakan kabel Vivan saya tes dari sisi Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat triple C dahulu. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 59%, tapi tidak ada desimalnya.
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PPS yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,8 ampere sama dengan di atas 15 watt. Sudah rasional, ini jalan di Mi Turbo Charging sekitar 22,5 watt sampai 33 watt. Nah, kita cek dari sisi sini, petir hijaunya juga aktif. Nah ya, jadi ini kemampuan yang belum mendukung sertifikat Triple C, dia jalan di Mi Turbo Charging anggap 22,5 watt sampai 33 watt karena dayanya di atas 15 watt. Nah, sekarang ganti untuk yang Del Cell sudah mengantongi sertifikat Triple C. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging aktif start dari baterai 59%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek yang aktif PD 3.0. Nah, lihat ini ya, saya menggunakan Del Cell Gear, kemudian berubah menjadi PPS. Nah, ini lihat, ketika PPS yang berubah, ini pasti dayanya di atas 15 watt lah ya, kalau menurut saya ini. Cuman berhubung ini daya baterainya sudah terisi di atas 50%, sehingga terjadi penurunan daya. Kalau menurut saya seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,6 ampere sama dengan ini sudah jalan di 13, sekian watt. Lihat tadi dia di sini PPS yang aktif. Coba kita cek dari sisi ini, petir hijau juga aktif. Jadi kalau menurut saya dari sisi untuk charging ke Xiaomi Turbo Charging 33 watt kurang lebih sama performanya antara Del Cell Gear yang belum support sertifikat Triple C dengan Del Cell Gear yang sudah support sertifikat Triple C. Kesimpulannya, perbandingan kedua power bank ini, Del Cell Gear yang sudah mengantongi sertifikat Triple C, kemudian Del Cell Gear yang belum mengantongi sertifikat Triple C atau versi terdahulu. Nah, memiliki kemampuan yang berbeda. Pertama, ketika saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi ini, kemampuannya lebih bagus yang warna hitam ini atau yang versi terdahulu atau yang belum mengantongi sertifikat Triple C. Tapi ingat, tes seperti ini menurut saya sifatnya semi teori, karena kan yang kita cari itu power bank yang langsung kita chargingkan ke ponsel, sifat tesnya bukan teori seperti ini. Nah, tadi saya tes langsung ke 3 ponsel ini. Pertama ke Oppo Hook 20 watt dan Samsung Super Fast Charging 20 watt. Kemampuannya lebih maksimal atau lebih bagus yang Del Cell Gear yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Nah, sedangkan yang versi lama belum mengantongi sertifikat Triple C-nya, performanya masih di bawah yang putih ini yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Kemudian ketika saya tes ke Redmi 15 yang support Mi Turbo Charging 33 watt, performanya kurang lebih sama-sama jalan di Mi Turbo Charging 33 watt atau 22,5 watt. Nah, jadi kalau saya lebih suka Del Cell Gear yang warna putih atau yang sudah mengantongi sertifikat Triple C ini karena performanya dari ketiga ponsel ini semuanya bagus. Nah ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan Del Cell Gear yang support sertifikat Triple C maupun yang belum support sertifikat Triple C. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli powerbank Del Cell Gear ataupun alat tes lainnya yang ada di video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.